Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Begini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman. Assalamualaikum Mas Bro, kali ini kita akan bahas IPO yang terakhir. Kayaknya ini bener-bener yang terakhir. Kita kemarin bahas golf, saya kira ini yang terakhir, ternyata ada satu lagi, teman-teman. Dan ini harusnya yang terakhir, karena udah 7, teman-teman ya. Di sini PT Gunanusa Era Mandiri atau kodenya tuh Guna. Di sini sektornya consumer non cyclicals, periode book building tanggal 20 sampai tanggal 26. Untuk rentang harga nih 100 sampai 150 dan saham ditawarkan sekitar 5 juta lot. Nah, kemarin kita sempat bahas saham golf ya. Golf itu PBV-nya yang paling rendah 0,46. Ternyata guys, ini lebih rendah lagi guys. Ini PBV-nya cuma 0,3 loh. Luar biasa. Dan ini mungkin Guna ini jadi saham IPO dengan PBV terendah nih dalam sejarah IHSG guys. Mungkin ya, kayaknya sih nggak ada yang lebih murah dari ini ya PBV-nya gitu ya untuk saham yang mau IPO. Jadi sekarang ini kalau menurut saya sih saham-saham yang IPO di bulan Juli ini rata-rata murah loh valuasinya loh. Apa mungkin udah udah dikasih tahu sama bursa kalau jual jangan mahal-mahal, mungkin seperti itu guys. Makanya hampir semua saham yang di sini tuh murah-murah. Kalau yang IPO-IPO zaman dulu tuh ada yang PBV-nya itu 8 kali, ada yang 9 kali, bahkan ada yang belasan kali guys. Nah, kalau sekarang rata-rata 2 kali, 3 kali, bahkan 0, nya ada 2. Luar biasa guys ya. Ini murah guys. Nah, kita akan lihat di sini guys ke prospektusnya. Oh ya, ini adalah perusahaan pengolahan cemilan kacang. Nah, ini kalau teman-teman itu suka kacang tanah, kacang mede gitu ya. Nah, ini teman-teman wajib ikut IPO ini. Ya, mungkin aja snack yang teman-teman makan itu buatan dari PT Gunanusa ini guys. Seneng kacang nggak? Ini wajib ikut IPO ini. Dan ini masuk ke papan pengembang guys. Ya, harusnya sini masuk papan pengembang. Dan kita bahas UE-nya dulu tentunya. Nah, UE-nya adalah GR atau Panin Sekuritas. Nah, Panin Sekuritas itu ada beberapa ngipuin saham ya. Ini ada 6 guys yang ada di data sini. Kita coba lihat teman-teman yang pertama ya. Yang terakhir banget yaitu di saham Area, teman-teman. Nah, ini belum lama ya kalau Area ya, 2 bulan yang lalu sih kalau nggak salah. Nah, di sini Area seperti ini. Ini adalah GR, teman-teman. Nah, di hari pertama kita cuan ya di saham Area. Terus yang pasti kita dikasih cuan di hari pertama, terus di bawah turun dulu dan di bawah naik. Artinya GR di Area ini nggak jahat lah, bahasa seperti itu ya. Nggak langsung di bawah drop sampai ke 50, nggak kayak Sola gitu guys. Ini masih cuan lah untuk IPO Hunter. Nah, lebih lama lagi guys, yaitu CBPE ya. CBPE. Ini hotel tuh kalau nggak salah ya. Di sini juga profit lah di hari pertama ya. Walaupun closingnya ini turun lagi dari arah, turun lagi. Terus di hari kedua, ketiga baru digas lagi. Jadi masih dikasih profit. Nah, terus MPXL. Nah, di sini MPXL juga GR. Ini arah 2 kali kalau ini. Mantap ya, hari pertama ini arah. Terus lanjut yaitu kelas. Kelas di sini hari pertama arah, hari kedua arah kebongkar. Nah, hari pertama yang penting masih arah ya. Terus Puri.
Puri di sini kita lihat ya, ini agak lama guys. Nah, Puri ARA, ARA 3 kali teman-teman. 4 ya. Di sini ARA 4 kali, luar biasa untuk di Puri. Nah, yang lebih lama lagi ini yang data yang terakhir yaitu PNGO. Nah, ini sahamnya agak kurang liquid, mungkin teman-teman nggak terlalu paham sama saham ini. Di sini sampai ARA 4 kali juga. Jadi istilahnya historis dari GR ini enggak ya, walaupun sebenarnya area CPP dan MPXL ini nggak terlalu nyuanin gitu ya, karena dia nggak arah gitu ya. Tapi masih kasih keluar cuan semua yang ikut tipe hunter. Dan untuk kelas Puri PNGO yang agak lama, GR versi lama itu rata-rata di bawah arah, tiga-tiganya di bawah arah. Jadi istilahnya untuk UE-nya kalau menurut saya sih ini bagus ya untuk si GR teman-teman. Nah, kita akan lihat prospektusnya apakah bagus dan murah. Nah, kita akan bahas tentu aja untuk memastikan untuk buy atau enggak saham ini, karena pilihannya banyak. Kita harus pastikan bagus juga lah untuk prospektusnya. Oh, kita lihat nomor 18 lah teman-teman ya. Di sini keterangan saham yang ditawarkan. Nah, sebanyak-banyaknya sekitar 500 juta lembar, 20% dari keseluruhan modal yang disetor, dengan jumlah sahamnya segini teman-teman. Nah, di sini nominalnya cepet. Nominalnya 100, dijualnya 100. Nah, ini dari sini udah kelihatan murah. Nah, untuk nilai emisinya maksimal 75, minimal 50 miliar ya guys ya. Cuman sedikit dia ngambil dana IPO-nya, dan kemungkinan IPO-nya tanggal 8. Ini tanggal 8 ini numpuk. Kayaknya sih ini mungkin bakal di-spread lah ya, dipisah gitu ya. Nggak mungkin ada 7, ada 6 gitu ya di tanggal 8. Pasti ya agak berubah seperti itu guys. Semoga jangan bareng-bareng banget ya, dua-dua aja kayak gitu guys ya, biar uangnya itu kita bisa mutar. Nah, kita lihat rencana penggunaan dana ya. Di sini seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini ya digunakan untuk pembiayaan operasional ya, antara lain untuk pembelian bahan baku ya berupa kacang almond, kacang tanah ya, merupakan produk utama perseroan. Jadi semua hasil penawar umumnya digunakan untuk modal kerja bahan baku. Nah, dia kan bikin cemilan kacang almond, kacang mede, kacang tanah seperti itu. Jadi dana hasil penawar umumnya mau dibeliin kacang. Nah, ini petani kacang nih gimana nih? Ya, petani kacang nih siap-siap nih bakal diborong nih ya kacangnya sama PT Guna. Siap-siap ya. Kalau misalnya teman-teman punya kontaknya nih, punya kontaknya PT Guna, langsung kasih tahu aja. Saya punya kacang almond banyak, saya punya kacang mede banyak nih, mau diborong kapan gitu. Karena PT ini akan dapat duit 50-75 miliar buat beli kacang. Nih, berita bagus buat petani kacang ya. Nah, lanjut yaitu nomor 19 ini struktur permodalannya seperti ini. Nah, nanti kalau udah ada masyarakat jadi seperti ini. Jadi nggak ada yang megang 50% teman-teman. Jadi ada dua orang yang pengendali bareng ya di sini, yaitu Cokro dan Ivan. Semoga mereka nggak cekcok ya. Kayaknya kalau kita lihat dari Cokronya nih kayaknya masih ada hubungan saudara ya guys ya. Nah, semoga aja nggak cekcok. Karena kalau mereka itu sampai berselisih pendapat, mungkin agak susah ya kalau nyari sebuah keputusan di sebuah kalau mereka mau rapat gitu agak susah kalau mereka itu nge-select gitu ya, karena porsi kepemilikannya sama dan semuanya di bawah 50. Nah, lanjut yaitu nomor 20 teman-teman ya. Ini adalah asetnya. Nah, ini total asetnya kalau kita lihat dari waktu ke waktu naik ya, dari 21, 22, 23 ini terus naik. Untuk jumlah hutangnya teman-teman ya walaupun naik turun tapi masih wajar, dan kita lihat ekuitasnya naik. Jadi kalau kita lihat dari sini aja teman-teman ya, hutangnya flat ya, naik turunnya masih wajar. Ekuitasnya naik banyak loh. Nah, artinya perusahaan ini pasti untung, udah jelas. Kalau hutangnya itu flat-flat aja, terus ekuitasnya nanjak, itu udah otomatis profit terus. Nah, kita lihat aja guys ya, dari sini aja. Nah, kita lihat dari laba neto tahun berjalan tuh kan, profit terus dari tahun ke tahun. Tahun 2021 profit 82 miliar. Naik jadi 104, turun di 2023, turun jadi 94, tapi masih di range lah. Jadi beneran untung, dan untungnya gede. Modal berapa? Modalnya itu 500 jutaan. Bisa untung 100 juta itu net. Yes, ini berarti untungnya gede banget. Ya namanya usaha itu kan selain net kan kalau udah di net kan udah dipotong misalnya nih kayak ini.
HPP-nya, terus ada namanya laba. Di sini ada potong namanya pajak lah segala macam ya, biaya operasi segala macam, masih dapat itu sekitar 20%. Mantap sekali. Net profit 20%. Luar biasa, guys. Mantap lah. Dengan modal 500 miliar dia bisa dapat omset itu 3 kali lipatnya, yaitu 1,4. Nah, artinya gimana teman-teman? Berarti kulak kacang 500 juta setelah diolah bisa jadi 1,5 M. Jadi 3 kali lipat. Nah, guys, jadi istilahnya kacang yang teman-teman makan itu berarti udah 3 kali lipat, guys, ya. Dari modalnya PT ini. Seperti itu, guys. Mahal ya. Mahal. Nah, berarti kalau kacang kita beli 10.000 berarti modal dia cuma 2.500 sampai 3.000 aja. Oke, lanjut ya. Nomor 25, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat kebijakan dividen. Dia mau bagi dividen itu mulai tahun 2025 ya, dari laba 2024 ya, di sini udah tertulis. Terus untuk 31 ini lock up, teman-teman, dan semua orang yang di sini ya, keempat pemegang saham tadi yaitu Tuan Cokro, Ivan Cokro, Nyonya Cecilisa dan Bernice ya, itu semua akan ngelock selama 8 bulan. Jadi aman, guys ya. Nah, terus selanjutnya yaitu nomor 187, teman-teman. Nah, di sini sumber daya manusia atau posisi karyawan ya, seperti ini bentukannya. Di sini kalau kita lihat karyawan tidak tetapnya dikeluarin ya. Turun, karyawan turun dikit. Mungkin ya imbas event efisiensi seperti itu ya, guys ya. Karyawan kontraknya lah itu nggak diperpanjang. Tapi kalau kita lihat di sini karyawan tetapnya masih ditambah dari 131 ke 135. Oke, lanjut yaitu nomor 262. Nah, ini produknya, teman-teman. Nah, gimana? Teman-teman pernah makan nggak? Mereknya itu John Farmer. Nah, ini kacang apa nih? Kacang tanah, guys. Nah, ini kacang mede ya, John Farmer Case View. Wah, ini kacang mede. Kacang mede itu enak, guys, tapi mahal harganya. Kalau di tempat nenek saya ini di Boyolali, itu punya pohonnya sendiri. Ya, pohon mede. Pohon mede itu gede banget, teman-teman. Terus ada buahnya gede. Buahnya segini, terus atasnya itu ada kacangnya. Nah, jadi biasanya kalau udah jatuh, itu kacang yang diambil, buahnya dibuang. Karena buah jambu mede itu rasanya sepet, nggak enak dimakan, teman-teman. Jadi yang dimakan tuh kacangnya. Nah, kacangnya kalau habis turun dari pohon, habis jatuh dari pohon kan masih basah tuh. Nah, kalau anak-anak di sana itu dibakar terus dimakan, enak banget lah. Coba aja kalau ada. Nah nih, tapi kalau teman-teman nggak punya pohon medenya ya beli aja ya di merek John Farmer. Ini produknya, teman-teman. Ada almondnya juga, ada kacang hazelnut. Hazelnut ini saya pernah makan belum ya, saya lupa. Ini juga saya nggak pernah nih, guys. Kalau almond pernah sih. Walnut pernah. Coba nih ya, kacang hazelnut tuh kayak apa ya? Nah, coba ya, nanti dicoba ya, guys ya. Produknya seperti ini, yaitu di halaman 260-an. Nah, kita lihat untuk valuasi. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, harganya 100 sampai 150. Ternyata harga bukunya itu 274. Luar binasa, teman-teman. Ini murah banget. Kalau dia deal di 100, teman-teman, itu PBV-nya cuma 0,36. Jadi lebih murah daripada Golf. Kalau deal di 150 masih 0,55. Nah, pernya ini wow, luar biasa, guys. Pernya ini keren banget ya. Cuman 2 kali loh pernya. Mantap sekali. Ini bisa dibilang IPO Mercy harga baja lah, nggak kata Pak Lokeng Hong gitu ya. Nah, di sini untuk hutangnya aman, cuman 37. Untuk ROE-nya itu juga gede ya, 70%. Nah, IPS-nya 47. Wow, separuh dari harga IPO-nya, guys. Kalau di 100. Mantap sekali. IPS-nya separuh. Berarti 2 tahun balik modal lah, bahasa seperti itu kan. PR-nya cuma 2 kalian. Mantap sekali. Ini bisa dibilang saham IPO termurah dalam sejarah ya di IHSG, guys. Dengan market cap-nya sekitaran 200 miliar lah, guys. Ini masuk ke saham small cap.
Oke, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ini UW-nya bagus, PT-nya bagus, valuasinya murah. Jadi udah nggak ada alasan buat nggak beli. Nah, cuman masalahnya ini kan bareng-bareng nih sama yang lain. Ya walaupun beli ya kita jatahnya kebagi seperti itu. Kalau misal nih, ini IPO sendiri, saya akan masukin semua. Kayak gitu guys ya. Oke, mungkin cuma aspirin Master kita untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.